Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 6. Muatan pembelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia, KD 3.8, PPKN, KD 3.2, dan SPDP, KD 3.3. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapat hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batas umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah melaksanakan hak kalian sebagai warga negara Indonesia? Mengapa ya kita harus melaksanakan hak? Yuk kita simak teks berikut ini. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat, jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, seperti itu anak-anak, mengapa kita harus melaksanakan hak agar tujuan nasional Indonesia dapat tercapai. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan tadi ya? Pentingnya yaitu mendukung tercapainya tujuan nasional. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Yang ketiga, mewujudkan pemerintah yang demokratis. Lalu, apa ya pentingnya melaksanakan hak untuk dirimu sendiri? Misalnya, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dengan dibuatkannya sarapan oleh ibu kalian. Kalian dapat belajar dengan lancar dan nyaman dan dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Contoh yang lain adalah hak mendapatkan pendidikan.
Dengan mendapatkan pendidikan, kamu bisa mengikuti olimpiade atau perlombaan, dan kalian dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal kalian. Seperti itu ya nak, manfaat melaksanakan hak sebagai warga negara untuk dirimu sendiri. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi, terdiri dari 3 paragraf. Coba sama-sama kita tentukan kalimat utama dari tiap paragraf. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Sedangkan paragraf kedua, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Lalu paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Nah, setelah kita mengetahui kalimat utama dari tiap paragraf, tugas kalian adalah menentukan gagasan utama dari setiap paragraf teks non-fiksi tersebut. Ingat ya, gagasan utama itu terdapat pada kalimat utama. Setelah itu, kalian tentukan gagasan utama dari teks non-fiksi tersebut. Jangan lupa kalian kerjakan pada buku latihan tematik kalian dan kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak, kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Hak ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat tari kreasi bentuk tunggal yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 4 kemarin? Pastinya sudah kalian praktikkan di rumah kan? Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar lanjutan dari gerakan tarian pada pembelajaran 4 kemarin. Nah, coba kalian perhatikan ya gerakan selanjutnya. Berlatihlah dengan menggabungkan gerakan pada pembelajaran 4 dan gerakan pada pembelajaran kali ini. Berlatihlah dengan baik agar pada saat penilaian nanti kalian dapat melakukannya dengan baik. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.